Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya, Ibu Wada. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung angka kredit untuk guru bimbingan konseling. Untuk guru bimbingan konseling, untuk instrumen penilaian kinerja gurunya itu terdiri atas 17 kompetensi yang dijabarkan dalam beberapa indikator, dengan jumlah skor maksimalnya adalah 68. Jadi kalau guru mata pelajaran itu jumlah skor maksimalnya hanya 56 dan kompetensinya itu hanya 14, sedangkan untuk guru BK jumlah kompetensinya itu adalah 17 dan skor maksimalnya itu adalah 68. Nah, bagaimana dengan jumlah beban kerja atau jam pembelajaran untuk guru BK? Di sini ada aturannya. Standar minimal beban kerja guru BK adalah mengampu peserta didik 150 sampai 160. Jadi kalau si guru BK mengampu peserta didik 150 sampai 160, maka jumlah bimbingan itu ekuivalen atau setara dengan 24 jam pembelajaran. Nah, apabila guru BK mengampu peserta didik tadi seperti yang saya jelaskan 150 sampai 160, maka jumlah jamnya itu setara dengan 24 jam tatap muka. Lalu apabila guru BK mengampu lebih dari 160 ke atas, jumlah peserta didiknya dapat dihitung beban kerjanya melebihi 24 jam dengan perhitungan kelebihan dari 160 orang yang diampu dihitung berdasarkan jumlah rombel atau kelas, bukan berdasarkan jumlah peserta didik. Dapat dihitung kelebihan penambah ke 24 jam jika kelas tersebut memenuhi standar minimal 32 orang per kelas. Jadi, kalau misalnya ia membimbing lebih dari 160, misalnya 180 atau 90, maka kelebihannya itu harus 32 orang dulu. Baru kelebihan yang 32 orang itu dihitung setara dengan 2 jam beban kerja. Jadi satu rombongan belajar yang memenuhi paling sedikit 32 orang peserta didik dapat dihitung setara 2 jam beban kerja. Ini di sini ada contohnya. Guru A mengampu 158 peserta didik. Ini masih ada dalam rentang 150 sampai 160, maka beban kerjanya itu dihitung setara 24 jam. Kemudian contoh berikut, ada guru B mengampu 190 peserta didik. Nah, di sini ternyata terdapat kelebihan 30 orang peserta didik yang didapat dari 190 dikurangi dengan 160. Jumlah maksimal siswa yang harus diampu peserta didik. Nah, 30 peserta didik ini masih belum dihitung kelebihannya. Kenapa? Karena beban kerjanya belum ekuivalen dengan 24 jam dengan alasan kelebihan jumlah peserta didik yang 30 ini belum cukup atau belum sama dengan 32 orang. Sehingga apabila si guru BK mengampu 190 peserta didik, dia masih dihitung setara dengan 24 jam. Kemudian ada contoh lagi, guru C mengampu 202 orang. Nah, di sini 210 ya. 210 kurang 160 didapat 50. Ada kelebihan siswa 50. Nah, 50 ini karena dia sudah lebih dari 32 orang, maka kelebihan 50 peserta didik ini dihitung sebagai 2 jam pembelajaran, sehingga total jam dari si C adalah 24 jam untuk 160 siswa, ditambah dengan 50 siswa ini ekuivalen dengan 2 jam. Sehingga ia dihitung 26 jam. Sedangkan ada kelebihan lagi dari 50 dikurangi 32 itu adalah 18. Nah, 18 ini tidak dihitung kelebihan jamnya. Kenapa? Karena belum cukup satu rombel atau belum cukup 32 orang.
Kemudian aturan keempat, apabila jumlah peserta didik yang diampu kurang dari 150, maka untuk mengetahui kekurangan beban kerja dengan menggunakan rumus kekurangan beban kerjanya didapat dari JSA. JSA ini adalah jumlah siswa asuh. JSA dibagi 160 dikali dengan 24 jam. JSA-nya itu didapat dari mana? Didapat dari 150 dikurangi dengan jumlah yang diampu. Contoh, jumlah peserta didik yang diampu oleh guru BK 90. Untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal dihitung JSA atau jumlah siswa ampuhnya 150 dikurangi dengan 90 jumlah siswa yang diampunya. Jadi JSA-nya adalah 60. Maka kekurangan beban kerja yang harus dipenuhi oleh guru tersebut adalah JSA-nya 60 dibagi jumlah peserta didik maksimal yang harus dibimbing 160 dikali 24 jam. Sehingga kekurangan beban kerjanya 9 jam. Jadi kekurangan beban kerja yang harus dipenuhi oleh si guru BP itu adalah 9 jam. Artinya bahwa ia harus mencari jumlah bimbingan di luar sekolah induknya sebesar 9 jam. Berarti yang diakui di sekolah induknya adalah 24 kurang 9 jam hanya berapa ya? 24 dikurangi 9 hanya 15 jam. Jadi di sekolah induknya dia baru mendapatkan 15 jam, sedangkan 9 jamnya atau kekurangan 9 jam ini harus dicari di sekolah lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang perhitungan angka kredit bagi seorang guru BP atau BK. Di sini ada contohnya, si A adalah guru BP dengan jabatan guru muda golongan 3D dengan jumlah peserta didik yang diampu sebanyak 190 orang. Kemudian ia mendapatkan nilai PKG-nya pada 2021 sebesar 60. Maka bagaimana perhitungan angka kreditnya? Di sini kita lihat nilai PKG yang diperoleh dari si A adalah 60. Kemudian nilai PKG maksimal untuk seorang guru BP atau BK itu adalah 68. Jadi dia berbeda, jumlah PKG maksimalnya beda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran itu hanya 56, maka guru BP itu maksimalnya 68. Kemudian nilai 60 ini kita harus konversi ke skala 100. Dengan rumus nilai PKG dalam skala 100 sama dengan nilai PKG yang diperoleh dibagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Sehingga ini sama dengan 60 dibagi 68 dikali dengan 100. Nah, si A memperoleh nilai yang dikonversi ke skala 100 itu adalah 88,23. Kemudian 88,23 ini kita konversi lagi ke penilaian kinerja guru berdasarkan kategori. Kalau kita lihat 88,23 ini berada di rentang 75 sampai 90, sehingga si A memperoleh kategori baik dan nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Jadi di sini ia berada pada kategori baik dan nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Lalu kita menghitung AKK. AKK ini adalah angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatifnya ada di sini, di tabel ini. Karena ia berada pada guru muda golongan 3D, maka jumlah AKK-nya adalah 100. Kita isikan di sini AKK-nya 100. Lalu ada AKPKB. AKPKB adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita lihat data di tabel. Ini adalah data untuk AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk guru muda 3D, AKPKB-nya itu harus wajib
berasal dari 4 pengembangan diri dan 8 publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Jadi ini adalah wajib ya Bapak Ibu. Setiap kali kita mau naik pangkat ke setingkat lebih tinggi, ada AKPKB yang wajib kita kumpulkan. Sehingga yang 3D wajib mengumpulkan 4 pengembangan diri dan 8 publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Sehingga totalnya 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita isikan di sini AKPKB-nya 12. Lalu ada namanya AKP, angka kredit penunjang. Di sini kita lihat di tabel, angka kredit penunjang adalah untuk golongan 3D, angka kredit penunjangnya adalah 10. Kita isikan, di sini datanya 10. Kemudian bagaimana dengan jam mengajarnya untuk guru BP dan BK? Sekali lagi, untuk mengetahui jumlah jam mengajar yang jumlah jam mengajar dari seorang guru BP atau BK, maka kita perlu melihat jumlah peserta didiknya. Berdasarkan syarat bahwa untuk guru BP atau BK, jumlah peserta didik yang diasuh itu adalah 150 sampai 160. Kemudian kita lihat di sini ternyata jumlah peserta didik yang diampu oleh si A itu adalah 190. Nah, apakah 190 ini setara dengan 24 jam ataukah masih ada penambahan karena ada kelebihan jumlah siswa yang diampu? Kita bisa menghitungnya. Jumlah siswa yang diampu oleh si A itu 190. Sedangkan untuk jumlah siswa maksimal yang diampu harus 160, maka selisih dari siswa yang diampu oleh si A adalah 190 dikurangi dengan 160. Nah, ternyata terdapat selisih 30 siswa. Apakah 30 siswa ini setara dengan 2 jam? Ternyata tidak. Kenapa? Karena aturannya bahwa jumlah siswa tersisa yang dibimbing itu dianggap atau setara dengan 2 jam pembelajaran apabila dia memenuhi 1 rombel. Di mana 1 rombel untuk siswa, 1 rombel itu wajib diisi oleh 32 orang siswa. Nah, karena di sini dia belum mencapai 32, maka jumlah jam mengajar dari si A ini masih tetap dihitung 24 jam, walaupun masih ada siswa yang lebih 30 orang. Tapi 30 orang ini belum dianggap 1 rombel karena aturannya 1 rombel itu minimal 32 siswa, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah jam mengajar si A masih tetap 24 jam. Kemudian jam wajib mengajarnya tetap 24, maka angka kredit 1 tahunnya itu berapa? Kita tetap hitung menggunakan rumus ini. Angka kredit 1 tahun didapat dari AKK kurang AKPKB kurang AKP kali jam mengajar per jam wajib mengajar dikali NPK dibagi dengan 4. Jadi angka kredit 1 tahunnya didapat dari AKK, angka kredit kumulatif, kurang AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dikurangi AKP, angka kredit penunjang, dikali JM, jam mengajar, dibagi JWM, jam wajib mengajar, dikali dengan NPK, nilai perolehan kinerja, lalu dibagi dengan 4. Tinggal kita hitung, nilai AKK-nya adalah 100, dikurangi nilai AKPKB-nya 12, dikurangi nilai AKP-nya 10, kemudian dikali dengan JM-nya itu 24, dibagi JWM-nya 24, lalu dikali dengan NPK. NPK-nya yang mana? Yang ini, 100%. Lalu dibagi dengan 4. Nah, ternyata
angka kredit yang diperoleh oleh si A dalam 1 tahun ini adalah 19,5. Lalu apabila si A ingin naik pangkat di 4 tahun berikutnya ke 4A, dan ia selama 4 tahun berturut-turut nilai PKG-nya tetap 60 dan jumlah peserta didik yang diampunya 190, maka dalam 4 tahun si A akan mengumpulkan angka kredit sebanyak 19,5 dikali dengan 4 tahun. Maka total angka kreditnya dalam 4 tahun adalah 78. Nah, apakah setelah 4 tahun ini si A bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya ke 4A? Kita tinggal menghitung angka kredit pembelajarannya itu adalah 78. AKPKB ini wajib dikumpulkan oleh si A sebanyak 12, dan AKP maksimal yang akan diakomodir, walaupun kita punya AKP misalnya ada 20 atau ada 15, yang maksimal dihitung hanya 10. Maka total angka kredit kumulatif dari si A selama 4 tahun adalah 100. Nah, karena angka kredit kumulatif atau AKK yang dikumpulkan oleh si A ini 100, maka kita lihat lagi aturannya di sini. Untuk penata tingkat 1-3D, kalau dia ingin naik pangkat ke pembina 4A, ia wajib mengumpulkan angka kredit kumulatif sebanyak 100. Kita lihat ternyata si A berhasil mengumpulkan angka kredit kumulatifnya 100 yang didapat dari angka kredit pembelajaran sebanyak 78, AKPKB yang wajib ia kumpulkan 12, dan AKP-nya 10. Maka si A dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke pangkat selanjutnya, yaitu guru madya pembina 4A. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu guru BPBK. Kiranya tutorial ini bisa menolong Bapak Ibu menghitung angka kredit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.